normal secara univariate. Yang pertama ini menggunakan ggplot, di mana tiap variabel, yang pertama ini variabel bilirubin, memiliki plot-plot yang tidak mengikuti garis linear. Di sini plotnya berbelok ya. Kemudian pada variabel SGOT juga memiliki plot-plotnya tidak mengikuti garis linear. Pada alkalin fosfat juga tidak mengikuti garis dan tidak mengikuti garis linear. Pada variabel albumin juga tidak mengikuti garis linear, serta pada protombine time tidak mengikuti garis linear. Kemudian dilakukan pemeriksaan asumsi secara menggunakan Kolmogorov-Smirnov, di mana H0-nya data pemeriksaan maaf ini salah, data pemeriksaan pada variabel yaitu bilirubin, alkalin fosfat, SGOT, albumin, dan protombine time berdistribusi normal univariate. Dan hipotesis alternatif, data pemeriksaan bilirubin, alkalin, SGOT, albumin, dan protombine time tidak berdistribusi normal univariate. Kemudian ditetapkan taraf signifikan alfa sebesar 5% dengan daerah penolakan tolak H0 jika nilai Ks lebih besar dari Ks stabil atau p-value kurang dari alfa. Di sini bilirubin, alkalin fosfat, SGOT, albumin, dan protombine time memiliki nilai Ks yang lebih besar dari Ks stabil, yaitu sebesar 0,118 dan didukung dengan p-value yang kurang dari alfa sebesar 0, sehingga diputuskan tolak H0, yang artinya data pemeriksaan bilirubin, alkalin fosfat, SGOT, albumin, dan protombine time tidak berdistribusi normal univariate. Selanjutnya, pemeriksaan asumsi distribusi normal secara multivariate, yaitu nilai menggunakan scatter plot, di mana jika melihat scatter plot, data mengikuti distribusi normal, namun secara lanjut dilakukan pemeriksaan menggunakan nilai T proporsi, di mana hipotesis awal data pemeriksaan bilirubin, alkalin fosfat, SGOT, albumin, dan protombine time berdistribusi normal multivariate. Dengan hipotesis alternatif, data pemeriksaan bilirubin, alkalin fosfat, SGOT, albumin, dan protombine time tidak berdistribusi normal multivariate. Ditetapkan taraf signifikan alfa sebesar 0,05 dan daerah penolakan tolak 0 jika T proporsi berada di luar interval sebesar 45% sampai 55%. Kemudian statistik uji T proporsi sebesar 0,621 atau 62,1%, di mana T proporsi ini berada di luar 45 sampai 55%, sehingga diputuskan tolak H0, yang berarti data pemeriksaan bilirubin, alkalin fosfat, SGOT, albumin, protombine time tidak berdistribusi normal multivariate. Selanjutnya dilanjutkan oleh partner saya. Baik, untuk kesimpulannya yang pertama yaitu terdapat missing value pada beberapa pengamatan sehingga harus dihapus. Missing value bersifat acak sehingga digunakan metode pairwise estimation. Untuk yang kedua yaitu deteksi outlier terdapat pada setiap variabel secara univariate paling banyak pada variabel bilirubin. Secara multivariate terdapat 12 data outlier. Untuk yang ketiga yaitu hasil pemeriksaan penderita hepatitis tidak berdistribusi normal secara univariate dan multivariate. Untuk sarannya sendiri adalah penderita hepatitis diharapkan melakukan check up rutin. Mahasiswa diharapkan mampu memahami preprocessing data. Untuk peneliti diharapkan lebih teliti dalam menganalisis data. Ya baik, terima kasih Detia dan Zulwidiawati. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan, dibuka 2 pertanyaan. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan. Oh ya,
Nurul Faroto, silahkan. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Nurul NRP 66 dan mau bertanya di slide 6. Tadi kan dibilang kalau ketika outlier-nya itu lebih dari 50% harus dihilangkan. Nah, apa dampaknya jika kita tidak menghilangkan pengamatan yang memiliki outlier missing value lebih dari 50%? Terima kasih. Ini langsung dijawab apa gimana, Mbak? Terserah yang presentasi. Iya, bagaimana Nurul dan Detedia? Apakah mau ditampung dulu? Ya, boleh ditampung dulu aja. Ya, selanjutnya silahkan definisi. Ya, baik, terima kasih. Saya definisi Cilemiri mau menanyakan yang peer estimation. Ya, itu untuk pengenalan missing value kemarin kan dikatakan bisa menggunakan pair list atau list list. Kalau boleh tahu mengapa kok menggunakan pair list ya? Ya, baik, terima kasih Cici dan Nurul. Mungkin Nurul dan Detedia bisa menjawab. Baik, untuk pertanyaan Nurul, saya ingin menjawab apabila data outlier tidak ditangani, maka kedepannya bisa mengganggu analisis selanjutnya. Ya, terima kasih. Ya. Tambahkan juga, kalau misalkan tidak ditangani juga data outlier-nya, maka ini tidak akan berdistribusi normal. Gitu. Tapi saya kurang mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak saya. Ya, baik, terima kasih Detedia. Mungkin Nurul mau menambahkan? Enggak, untuk yang nomor 2, yang pertanyaannya Cici. Oh iya, mungkin tanya Nurul. Nurul udah puas jawabannya? Kalau udah terjawab? Bagaimana Nurul? Yang saya tanyakan itu kenapa kok dihapus? Ketika tidak dihapus itu nanti dampaknya apa? Bukan menangani. Maaf, mau tanya. Itu masih Nurul yang missing value atau outlier? Yang missing value. Seperti yang dijelaskan Aca tadi ya, kalau semisal missing value-nya nggak dikeluarkan, itu bisa kalau terlalu banyak bisa mengganggu analisisnya. Gimana Nurul? Apakah sudah terjawab atau masih belum terjawab?
yang mungkin kurang ya, tapi nggak apa-apa. Oke, Nurul. Mungkin bisa ke pertanyaan definisi tadi, bagaimana Dea dan Nurul? Ya, kalau kami memilih metode pair ways estimation dikarenakan memang ada dua. Jadi waktu itu kami memang belum membaca sepenuhnya teorinya juga. Kalau menggunakan pair ways estimation itu harus ada baris di mana waktu itu kita hanya menggunakan nilai diagonalnya, yaitu kalau bilirubin terus pakai yang ini, terus kalau alkalin fosfat itu yang ini. Ternyata setelah membaca itu ternyata kita bakalan menggunakan pair ways estimation ketika di mana kolom bilirubin itu juga mengalami missing value ketika alkalin fosfat. Jadi kalau baris alkalin fosfat sama bilirubin itu sama-sama kosong, maka diisi nilai ini kayak gitu. Gimana sih? Oh iya, kalau boleh tahu itu misinya gimana? Oh di ini ya. Sesuai ini kalau sama-sama bilirubin sama alkalin. Oh iya, oke, kasih. Oh iya, tadi ada di ini mau nambahin juga yang di outlier. Jadi ini seharusnya bukan 155, ini cuma salah penomboran. Harusnya sampai 145 karena 10 data tadi udah dihilangkan di ini missing value. Cuma salah PPT-nya. Kasih. Ya, baik, terima kasih Dea dan Widiawati. Karena sesi tanya jawab sudah habis, mungkin saya tutup. Mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin presentator juga bisa menutup ya habis ini. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, aku mau nambahin tadi yang pair ways ya. Kalau untuk yang pair ways nanti ganti nilainya itu berdasarkan observasi. Jadi kayak misal observasi pertama dia missingnya di variabel kedua. Berarti kita lihat di variabel kedua. Bisa share screen tadi siapa ya? Saya Mbak. Ya, coba di share screen. Oh ini. Nah, ini kan tabel pair ways ya. Kalau pair ways ini ganti penanganannya itu ke observasi. Jadi lihatnya itu setiap observasi yang ada. Jadi observasi pertama dilihat dia missingnya di variabel apa. Misal ada di dua variabel, bilirubin sama SGOT ya. Misal yang bilirubin gantinya itu berarti bacanya di bilirubin terus di SGOT ya di 1,43 ini. Terus kalau misal yang di SGOT untuk missingnya berarti lihat di kolom SGOT sama barisnya bilirubin yang 86,38 ini. Jadi untuk yang pair ways ini gak apa-apa kalian gunakan, cuman yaitu nanti kalian gantinya itu berdasarkan observasi. Nah kalau observasi kalian itu banyak, kalian kan harus melihat satu-satu gitu kan. Nah jadinya itu disarankan lebih ke pakai yang list wise. Kalau list wise itu dia nantinya langsung ke nilai setiap variabel. Jadi misal variabel bilirubin ada yang missing 10. Nah 10 yang missing tadi itu langsung digantikan dengan nilai tersebut. Paham? Ya, paham Mbak. Terus ditambah dari aku mungkin dari Caca ada tambahan.
Udah tulis semua tutorial. Oh ya, ini Zoom-nya kayaknya ada kesalahan. Nanti coba join lagi ya. Nanti aku bilang ke menit. Kurang 1 menit. Ya, Mbak. Udah yuk dilanjut dari praktikannya Vivi. Saya, Mbak. Vita. Acak ya, kemarin kan bilang acak ya. Acak benar. Apa ya sih benar? NRP 60 sama partnernya. Oke, Mbak. Baik. Permisi Mbak, saya mau jadi moderator. Ya. Izin share screen ya? Ya, silakan. Gimana Asep udah bisa? Sudah terlihat belum? Sudah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Devina Cici Wulandari, biasa dipanggil Cici. Dan di sini saya menjadi moderator dari kelompok Modul 1 Multivariat Rifki Dwi dan Abiyu Asad NRP 20 dan NRP 60. Dan NRP saya sendiri 063 dan judul di sini adalah Analisis Pre-Processing dan Pengujian Asumsi pada Kumpulan Karakteristik Data Mobil di tahun 2019. Untuk presentator dapat mempresentasikannya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam praktikum ini saya bersama Rifki akan menjelaskan tentang analisis pre-processing dan pengujian asumsi pada kumpulan karakteristik data mobil di tahun 2019 dengan asisten dosen yaitu Mbak Vivi dan dosennya Bu Pinggit dan Dokter. Selanjutnya itu ada pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Untuk kendaraan merupakan salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh semua orang untuk mempermudah kehidupan mereka sehari-hari. Masing-masing dari kendaraan tersebut memiliki merek yang beragam, tidak terkecuali dengan mobil. Banyaknya ragam mobil yang ada membuat pendataan seluruh merek dan karakteristik mobil menjadi sulit dan terkadang terdapat adanya misinfo di data set mobil yang dibuat. Oleh karena itu diperlukannya pre-processing data untuk mengolah missing value yang tadi ada di data karakteristik mobil tersebut. Untuk perumusan masalahnya, yang pertama itu ada bagaimana hasil analisis data ragam karakteristik spesifikasi mobil di tahun 2019. Yang kedua ada bagaimana hasil deteksi outlier pada data ragam karakteristik spesifik mobil di tahun 2019. Yang ketiga itu ada bagaimana hasil pemeriksaan dan pengujian distribusi normal dari data ragam karakteristik spesifikasi mobil di tahun 2019. Untuk tujuannya sendiri menjawab masing-masing dari 3 rumusan masalah tersebut. Lalu selanjutnya ada manfaat dari penelitian kali ini, yaitu manfaat bagi penulis adalah agar dapat menerapkan ilmu pre-processing pada kasus data ragam karakteristik spesifikasi mobil di tahun 2019. Dan manfaat bagi pembaca adalah agar pembaca mengetahui perihal pre-processing data serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari saat mencari sumber data agar lebih berhati-hati. Untuk batasan masalahnya, pada praktikum ini menggunakan data ragam karakteristik spesifik mobil di tahun 2019 dengan menggunakan 5 variabel dari 8 variabel, yaitu bore, stroke, horsepower, peak, RPM, dan price. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama itu sumber data. Untuk sumber datanya sendiri itu yang digunakan dalam praktikum ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari website Kaggle yang berjudul ragam karakteristik spesifikasi mobil di tahun 2019. Data diperoleh pada hari Kamis 24 Februari tahun 2022 pada pukul 1 siang di Surabaya. Untuk variabel penelitiannya sendiri itu ada 5. Untuk L1 itu ada bor mobil dengan skala rasio dengan satuannya itu cc. Yang kedua itu ada stroke mobil, skalanya rasio dengan satuan cc. X3 itu horsepower mobil dengan skala rasio satuannya watt. X4 itu ada peak RPM dengan skala rasio dengan satuannya RPM. X5 itu ada price mobil atau harga mobil dengan skala rasio dan satuan itu dolar. Untuk struktur datanya bisa dilihat seperti itu di tabel tersebut. Lalu diagram alir ini seperti gambar juga dimulai dari deteksi missing value, lalu uji little anchor, MAR, deteksi outlier, lalu pengujian asumsi distribusi normal, lalu kesimpulan dan selesai. Itu ada kesalahan yang bisa pengujian asumsi distribusi normal aja, baru nggak ada homogeneity statisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ricky. Selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Untuk yang pertama yaitu analisis missing value. Yang pertama dilakukan yaitu mendeteksi missing value. Ini dapat diketahui bahwa deteksi missing value berdasarkan variabel diperoleh untuk variabel presentasi yang paling besar diperoleh oleh variabel bore, stroke, dan juga price dengan presentasi sebesar 2% dengan jumlah missing value sebanyak 4, sedangkan presentasi missing value yang paling kecil adalah variabel horsepower dan juga RPM, yaitu sebesar 1% dengan jumlah missing value sebanyak 2. Dari ini dapat dilihat bahwasanya
variabel yang memiliki persentase missing value yang lebih dari 30% sehingga tidak perlu adanya variabel yang dihilangkan dan dapat diatasi karena memiliki persentase yang hilang kurang dari 10%. Selanjutnya yaitu hasil analisis missing value berdasarkan observasi dari karakteristik mobil. Di sini diperoleh ada 10 variabel yang dapat missing value dengan persentase paling kecil yaitu 20% dan paling besar adalah 30%. Next. Selanjutnya yaitu mengatasi missing value pada karakteristik mobil. Yang pertama yaitu dilakukan dengan uji NCAR atau dikacakan dengan hipotesisnya nolnya missing value pada data karakteristik mobil bersifat random. Untuk anomalinya yaitu missing value pada data karakteristik mobil bersifat random. Untuk teras signifikannya yaitu alpha sama dengan 0,05 dengan daerah penolakan apabila value kurang dari alpha atau jika hitung lebih dari tabel. Dari sini diperoleh keputusan diperoleh di square sebesar 18,307 dan juga p value x di square-nya sebesar 35,344 dan tabel yaitu 18,307 dan diperkuat dengan p value sebesar 0,00 yang lebih kecil daripada alpha dan 0,05 maka dapat disimpulkan tolak random yang artinya missing value pada karakteristik mobil bersifat random. Lalu pada penggunaan missing value-nya menggunakan nilai estimate mean atau IM diperoleh pada variabel bor yaitu 3,33, pada variabel stroke diperoleh 3,25, pada variabel horsepower diperoleh 104,19, pada variabel RPM diperoleh 5123,21 dan pada variabel price diperoleh 13.300,04. Selanjutnya yaitu pada deteksi outlier. Di sini dapat kita lihat bahwa misalnya pada variabel bor tidak dapat data yang outlier dan pada variabel price memiliki data outlier paling banyak yaitu sebanyak 10 buah. Lalu untuk dilihat pada nilai distribusi Z dapat dilihat bahwasanya pada variabel bor tidak ada data yang outlier. Terus pada variabel stroke terdapat 6 variabel yang outlier. Pada variabel horsepower terdapat 5 variabel outlier. Pada variabel RPM terdapat 2 pengamatan yang outlier dan pada variabel price terdapat 11 variabel yang outlier. Price terdapat 10 variabel outlier. Untuk deteksi secara multivariat dapat dilihat bahwasanya terdapat 11 observasi yang memiliki data outlier, yaitu observasi yang dimulai pada observasi ke 195 sampai dengan observasi ke 205. Lalu untuk uji asumsi, ini uji asumsi secara univariat dilakukan yang pertama yaitu mulai dari titik loss-nya dari ke 5 variabel tersebut diperoleh bahwasanya tidak ada titik pengamatan yang mengikuti garis normal secara visual variabel, sehingga dapat diputuskan bahwa pada karakteristik variabel mobil tidak berdistribusi normal. Lalu pada pengujian Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesisnya H0 yaitu data karakteristik mobil berdistribusi normal dan H1-nya yaitu data karakteristik mobil tidak berdistribusi normal. Untuk teras signifikannya yaitu alpha dengan 0,05 dengan daya penolakan yaitu dihitung lebih dari di tabel.
Di sini dapat diperoleh keputusan yaitu tolak nol karena tolak semua karena di sini dihitungnya itu lebih besar daripada di tabel. Lalu untuk pemeriksaan dan pengujian distribusi normal secara multivariat dilihat dari scatter plot. Dari scatter plot ini tidak mengikuti garis normal. Hal ini membuktikan bahwa karakteristik mobil tidak berdistribusi normal dan dilakukan dengan uji T proporsi dengan hipotesisnya H0 data karakteristik mobil berdistribusi normal dan hal satunya yaitu data karakteristik mobil tidak berdistribusi normal. Untuk cara signifikannya yaitu alfa 0,5 dengan daerah penolakan yaitu T proporsi lebih dari 5% atau T proporsi kurang dari 45%. Di sini diperoleh T proporsi sebesar 0,59024 yang dimana lebih dari 55% maka diputuskan tolak nol sehingga dapat disimpulkan bahwa data karakteristik mobil tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Pertama itu kesimpulan. Untuk kesimpulan pertama itu hasil analisis missing value dapat diketahui bahwa data karakteristik mobil bersifat non-random dan penanganan missing value dilakukan dengan metode estimated means. Yang kedua ada hasil deteksi nilai outlier secara univariat berdasarkan box plot dan nilai standarisasi Z. Didapatkan bahwa variabel stroke, horsepower, peak RPM, dan price terdapat outlier. Deteksi nilai outlier secara multivariat menunjukkan bahwa observasi mobil ke-155 sampai observasi mobil ke-205 merupakan data outlier. Yang ketiga, pengujian distribusi normal secara univariat maupun secara multivariat menunjukkan bahwa variabel horsepower, peak RPM, dan price tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada saran. Untuk saran bagi peneliti adalah untuk lebih teliti dalam melakukan analisis sesuai pada data pre-processing sehingga data menjadi lebih ideal untuk dianalisis dan lebih lanjut bagi perusahaan mobil agar bisa menetapkan harga yang lebih kompetitif sehingga akan dapat meningkatkan kualitas dari brandnya. Sudah cukup, terima kasih untuk presentasinya dari kami berdua. Baik, terima kasih atas presentasinya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Silakan raise hand. 2 pertanyaan ya. Baik. Baik, di sini sudah ada 2 teman yang akan menanya. Yang pertama untuk Ayu Adearista Putri. Iya, saya Ayu NRP 028, bisa dilihatkan ke slide yang Ciki plot. Itu kan tadi sudah dijelaskan kalau semua variabel itu titik-titiknya itu tidak mengikuti garis linier ya. Nah, menurut saya yang variabel yang bor sama yang peak RPM itu sudah mengikuti garis linier. Jadi menurut kalian titik-titiknya itu harus seperti apa yang mengikuti garis linier. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk Asad dan Rizky mau dijawab secara langsung atau ditampung dahulu? Ditampung. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Litina Galuh, silakan Galuh. Iya, saya Litina Galuh NRP 023 mau lihat yang di slide rumusan masalah. Nah, itu yang rumusan masalah yang pertama itu kayaknya salah ya, harusnya bukan yang missing value. Sama yang di diagram alir itu kayaknya kebalik apa enggak, yang tolak sama gagal tolak nol yang mau setelah uji People's MCAR itu antara tolak nol sama gagal tolak nol. Oke, terima kasih. Ada lagi Galuh? Baik, mungkin dari Rizky atau Asa bisa menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaan Ayu.
mau jawab yang pertanyaannya Galuh dulu aja ya. Untuk yang rumusan masalah ini, iya masih ada kesalahan. Harusnya ini ada yang pertama ini missing value, lupa ditambahin. Terus untuk yang diagram alir salah, iya masih salah ini juga, masih salah untuk screenshotnya, harusnya pakai yang baru. Ini masih diagram alir yang lama soalnya. Bener tadi kebalik. Terus harusnya juga ini homo kedastisitasnya juga harusnya nggak ada. Terima kasih. Oke, terima kasih Asad. Mungkin untuk pertanyaan dari Ayu bisa dijawab oleh Rizky atau Asad. Gimana Rizky Asad? Ya, saya mau jawab pertanyaan dari Ayu kita. Iya, menurut saya kalau misalnya, terima kasih atas koreksinya ya. Jadi menurut saya untuk yang bor itu sudah mengikuti distribusi normal. Tetapi untuk yang PKTM itu, menurut saya itu tidak mengikuti distribusi normal karena ada beberapa dari variabel itu yang tidak mengikuti garis-garis. Jadi ada titik yang tidak mengikuti garis tersebut. Makanya untuk yang PKTM itu tidak mengikuti distribusi normal, tapi yang bor itu sudah mengikuti distribusi normal. Apakah yang menjawab? Baik, gimana untuk Ayu apakah sudah menjawab? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Oh ya baik, terima kasih untuk jawabannya presentator. Dari Mbak Vivi mungkin apakah ada tanggapan dari presentasi hari ini? Dapat tutup kalau udah nggak ada lagi. Baik, terima kasih untuk presentator telah mempresentasikannya dan untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya Devina Cici sebagai moderator di sini pamit untuk menutup presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya presentasi dari rekannya Caca. Iya Mbak, saya Mbak. Nabila moderator Mbak. Bentar, yang presentasi dulu siapa, Caca? Safira Mbak. Enggak, tanya Caca dulu. Mana Caca? Bentar ya. Ini yang belum absen, silakan absen dulu ya. Ya, praktikan dulu yang presentasi siapa? Saya boleh. Ya Allah, sorry, aku dari tadi bingung. Oke, silakan kalau mau presentasi. Yang siapa ini aja? Saya Oh, ada dua. Oh ya, wes serahkan aja lah. Oke, 1, 2, 3. Nah, di layarku muncul Safira duluan. Ya, moderatornya dari praktikanku. Nabila. Ya, silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin di sini saya Nabila Hana, NET 16 akan memoderatori Salsabila dan Safira NET 6 dengan asisten dosen Mbak Caca dengan dosen pengampu Kuping dan Nikel yang berjudul analisis preprocessing dan pengujian asumsi distribusi normal pada data tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian di Jawa Tengah pada tahun 2017 kepada Salsabila dan Safira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk latar belakangnya sendiri, salah satu sektor yang membutuhkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yaitu pada sektor peternakan.
Tak kecuali pada Provinsi Jawa Tengah, setiap pada tahunnya mendata tenaga kerja yang terserap pada sektor peternakan. Oleh karena itu, data-data yang ada dapat dianalisis dengan cara melakukan preprocessing data terlebih dahulu. Adapun untuk preprocessing data dilakukan dengan missing value dan deteksi outlier, dan dapat dilakukan dengan pengujian asumsi distribusi normal. Dan dari latar belakang tersebut, maka dapat menyusun pembahasan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana hasil deteksi dan penanganan missing value pada data tenaga kerja yang terserap di sektor peternakan di Jawa Tengah pada tahun 2017. Untuk yang kedua, bagaimana hasil deteksi outlier pada data tenaga kerja yang terserap di sektor peternakan di Jawa Tengah pada tahun 2017. Untuk yang ketiga yaitu bagaimana hasil pengujian asumsi distribusi normal pada data tenaga kerja yang terserap di sektor peternakan di Jawa Tengah pada tahun 2017, dengan tujuannya yaitu menjawab rumusan masalah yang telah saya jelaskan. Untuk manfaatnya sendiri bagi pembaca diharapkan dapat memahami dan menjadikan bahan referensi maupun literatur khususnya dalam materi preprocessing data, serta dapat mengimplementasikan dalam data yang akan digunakan dalam penelitiannya. Untuk bagi penulis diharapkan dapat melakukan updating terhadap ilmu preprocessing data dengan menggunakan tools-tools yang lain. Untuk batasan masalah sendiri yang pertama yaitu menggunakan data tenaga kerja yang terserap di sektor peternakan di Jawa Tengah pada tahun 2017 berdasarkan kabupaten atau kota dengan menggunakan 5 variabel jenis-jenis hewan, yaitu sapi perah, kerbau, kuda, domba, dan babi. Untuk sumber datanya sendiri, untuk jenis datanya data sekunder, di mana dapat melalui laman website data.go.id. Untuk datanya yaitu statistika peternakan Jawa Tengah pada tahun 2017, untuk waktunya pada hari Rabu 23 Februari 2022, dengan tempat di Surabaya. Untuk variabel penelitiannya sendiri ada 5 variabel, di mana tenaga kerja dari sapi perah, kerbau, domba, kuda, dan babi. Untuk satuannya itu orang dan skalanya rasio. Untuk diagram alir dimulai dari deteksi missing value hingga dapat menarik kesimpulan dan saran. Yang pertama diawali dengan analisis missing value, pertama yaitu deteksi missing value pada variabel. Dapat dilihat pada tabel bahwa pada variabel sapi perah, kuda, dan babi terdapat missing value, dan kalau di sapi perah jumlahnya ada 3, untuk kuda ada missing value 3, dan babi ada 14 data missing value dengan presentasi masing-masing 8,6, 8,6, dan 40. Dan sedangkan variabel yang baik yaitu variabel yang memiliki nilai missing value kurang dari 30%, sehingga variabel babi tidak termasuk variabel yang baik dan sebaiknya tidak digunakan dalam analisis. Selanjutnya yaitu deteksi missing value pada observasi. Dapat dilihat bahwa pada beberapa variabel ada beberapa observasi terdapat 20% missing value, dan ada satu observasi yang memiliki missing value sebanyak 40% dan satu observasi yang memiliki missing value sebanyak 60%. Sedangkan observasi yang baik yaitu observasi yang jumlah missing value-nya kurang dari 60%. Karena pada observasi ketiga 5 memiliki persentase missing value lebih dari 50%, maka observasi ketiga 5 tidak digunakan dalam analisis. Selanjutnya yaitu uji kelacak missing value menggunakan uji Little's MCAR. Dengan hipotesis data yang hilang adalah MCAR yaitu missing completely at random, dan satu yaitu data yang hilang adalah MR atau missing at random, atau MAR atau not missing at random. Dengan taraf angkasnya 0,05 dan daerah kritis yaitu lakukan apabila chi-square hitung lebih besar dari chi-square alpha derajat DR atau p-value kurang dari alpha. Diketahui bahwa hasil uji chi-square hitung sebesar 20,294 dan chi-square tabel sebesar 12,592 dan p-value sebesar 0,002, sehingga diputuskan bahwa tolak H0 yang artinya data yang hilang adalah MR atau missing at random atau MAR atau not missing at random. Karena telah diketahui bahwa jenis data yang adalah data MAR, oleh karena itu missing value yang ada ditangani menggunakan nilai dari estimated means. Dengan
jika terdapat missing value pada variabel sapi perah, maka dapat diganti menjadi 2530,1364 atau sama dengan 2531, kuda sama dengan 91,75 atau sama dengan 92, kerbau diganti dengan 463,17 sama dengan 464, dan domba diganti dengan 3893,5 atau 3894. Selanjutnya yaitu deteksi outlier. Yang pertama yaitu deteksi outlier yang variat menggunakan visualisasi box plot. Dapat dilihat bahwa pada variabel sapi perah ada 5 data outlier, pada kuda terdapat 2 data outlier, pada kerbau terdapat 3 data outlier, dan pada variabel domba terdapat 1 data outlier. Kemudian yaitu deteksi outlier univariat menggunakan standarisasi Z. Data outlier yaitu data yang nilai standarisasi Z-nya berada di luar rentang antara minus 2,5 sampai 2,5. Sedangkan kemudian berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa pada observasi ke-9 pada variabel sapi perah terdapat nilai 5,435 lebih besar daripada 2,5. Pada observasi ke-17 pada variabel kuda terdapat data sebesar nilai standarisasi Z sebesar 5,514. Pada observasi ke-23 pada variabel domba terdapat 3,883 nilai Z-nya, dan pada observasi ke-27 dan 29 pada variabel kerbau terdapat nilai Z lebih besar daripada 2,5 sehingga kemudian yaitu deteksi outlier univariat menggunakan jarak mahalagodis. Dapat diketahui pada observasi ke-31 sampai 34 jarak mahalagodisnya itu lebih besar dari 2,5. Kemudian data disebut outlier ketika data disebut outlier secara multivariat ketika jarak mahalagodisnya lebih besar daripada 2,5. Kemudian jika pada observasi tersebut melebihi data outlier, sebaiknya tidak digunakan dalam analisis. Jadi observasi ke-31 sampai 34 tidak digunakan dalam analisis. Selanjutnya yaitu asumsi berdistribusi normal. Yang pertama yaitu pemeriksaan secara univariat menggunakan plot. Dapat dilihat dari variabel sapi perah, kuda, domba, dan kerbau tidak ada yang mengikuti garis distribusi normal sehingga tidak berdistribusi normal. Kemudian saya diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan H0 variabel sama dari data berdistribusi normal secara univariat, dan H1 yaitu variabel dari data tidak berdistribusi secara univariat dengan taraf sigma alfa sebesar 0,05 dan daerah kritis tolak kanal bila dihitung lebih besar dari tabel dan atau p-value kurang dari alfa. Dapat dilihat dari hasil analisis p-value dari keempat variabel kurang dari alfa sehingga diputuskan bahwa tolak H0 yang artinya variabel data tidak berdistribusi normal secara univariat. Yang terakhir yaitu uji asumsi distribusi normal secara multivariat. Yang pertama yaitu pemeriksaan secara menggunakan scatter plot. Dapat dilihat bahwa titik-titik tidak mengikuti garis distribusi normal. Kemudian diuji menggunakan uji T proporsi dengan hipotesis 0 data berdistribusi normal secara univariat dan hipotesis alternatifnya data tidak berdistribusi secara univariat. Cara pilihannya alfa sama dengan 5 dengan daerah kritis tolak H0 jika data T proporsi berada di luar rentang 0,45 sampai 0,55. Berdasarkan hipotesis uji diketahui bahwa nilai T proporsi yaitu sebesar 0,765 sehingga diputuskan bahwa tolak H0 yang artinya data tidak berdistribusi normal secara multivariat. Kemudian kesimpulan yang bisa didapatkan berdasarkan pada hasil analisa jelasan yaitu terdapat missing value pada variabel sapi perah, kuda, dan babi dari data tenaga kerja yang terserap di sektor peternakan di Jawa Tengah pada tahun 2017. Karena jumlah data missing value pada variabel babi besar, maka variabel babi dikeluarkan dari data dan missing value pada variabel sapi perah dan kuda diatasi menggunakan nilai EM karena data yang hilang bersifat MAR atau missing at random atau NMAR atau not missing at random. Yang kedua yaitu terdapat data outlier baik secara univariat maupun multivariat pada data tenaga kerja yang terserap di sektor peternakan di Jawa Tengah pada tahun 2017.
Dan yang ketiga yaitu data tenaga kerja yang terserap di sektor peternakan di Jawa Tengah pada tahun 2011 tidak berdistribusi normal, baik secara univariat maupun multivariat, sehingga saran yang bisa dapatkan yaitu kepada pemerintah untuk selalu memperbarui dan memperbaiki data tenaga kerja yang terserap di sektor peternakan di Jawa Tengah, dan kepada peneliti yaitu agar selalu teliti dalam mengambil dan menganalisis data agar tidak terdapat missing. Sekian dari kami. Oke, terima kasih Salsabila dan Safira atas pemaparannya. Teman-teman bisa memberikan tanggapan 2 pertanyaan. Bila teman-teman ada masukan juga dipersilakan. Silakan teman-teman tanggapannya. Kalau nggak ada, tunjuk aja 2 orang. Yang nunjuk saya atau Mbaknya? Moderator. Mungkin Arsya bisa bertanya. Iya. Sebentar, Mbak. Tunjuk satu lagi. Ya mungkin Galuh mau bertanya. Yang pusatnya belum tanya ya. Mbak, saya mau ini kasih saran, soalnya nggak ada pertanyaan, Mbak. Mungkin di pendahuluan di latar belakang itu mungkin bisa kasih pendahuluan tentang latar belakang yang kalian ambil sama apa pengertian processing data, jadi nggak mendengarkan aja, jadi kita bisa baca gitu. Dari saya itu, mungkin ini untuk logonya mungkin bisa konsisten ya, kalau di kanan semua, kalau di kiri semua. Kasih. Oke, makasih Arsya atas sarannya. Mungkin ada tanggapan lagi dari Nurul mungkin. Ya, saya cuma melengkapi. Terima kasih Arsya atas sarannya. Mungkin lain kali untuk di latar belakang bisa ditambahi pengertian ya, untuk mungkin bisa memahami. Untuk logonya juga bakal konsisten lagi. Terima kasih. Oke, makasih Salsabila tanggapannya. Mungkin bisa ada tanggapan dari Nurul atau yang lain.
Oh ya, sudah ya yang nyuruh. Kalau kita mungkin Permisi, suaranya saya masuk ya? masuk. Mungkin kalau saya hanya menyarankan ya, ini sebetulnya ini sudah sesuai tema sih PPT-nya. Jadi kayak ada hewan-hewan, cuman jangan terlalu seperti presentasi ke anak kecil mungkin ya, di covernya itu. Kalau saya lihat kayak kebun binatang. Sudah cukup itu saja sepertinya. Oke, makasih kita atas sarannya. Mungkin presentator ingin menanggapi. Silakan. Iya, terima kasih kepada kita buat sarannya. Kita cuma pengen kayak biar sesuai sama tema aja. Jadi kayak hewan-hewan. Mungkin bisa selanjutnya bisa lebih profesional lagi. Terima kasih. Oke, thank you Safira atas tanggapannya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Caca atau Mbak Sofi? Dari aku udah cukup sih. Terima kasih Bila sama Safira dan juga Lala. Oke, makasih Mbak Caca. Mungkin Mbak Vivi ada tambahan atau cukup? Oke, thank you Mbak Vivi, Mbak Caca. Sekian presentasi dari Salsabila dan Mbak Safira. Saya selaku moderator dan presentator izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, untuk modul 1 yang presentasi 3 kelompok dulu ya. Aku mau sedikit ngoreksi langkah-langkah praktikum kemarin gitu. Bentar aku siapin dulu. Oke, jadi aku terima kasih sih sama kalian soalnya udah aktif dan kritis bertanya. Jadi aku sama Vivi mau minta maaf karena praktikum kita itu udah cara-caranya tuh praktikum turun temurun gitu loh. Dan sebenarnya kita udah sadar ada yang salah, cuman masih belum tahu cara yang benar gitu loh. Nah, yang salah itu kemarin tuh di deteksi outlier. Kita kan kemarin pakai Minitab. Nah, kalau di Minitab itu udah datanya tuh udah diurutkan. Nah, tapi kita tuh jadinya kan outliernya itu ada di observasi terakhir. Nah, tapi kan tuh belum tentu pengamatan terakhir kan. Soalnya kan udah diurutin gitu loh. Aduh, maaf belibet. Nah, jadinya kayak kurang tepat soalnya pasti outliernya itu yang terhapus di observasi terakhir. Nah, ini aku barusan nemu cara nyari jarak pangkal anobis itu. Ternyata di SPSS tuh udah bisa. Aduh, bentar laptopnya. Udah kelihatan belum ya? Udah, Mbak. Oke. Nah, itu bisa dari masih nyimpen modul yang file Excel yang aku kasih kemarin, Mbak. Yang buat praktikum atau mau nyoba langsung di data kalian juga nggak apa-apa. Yang udah ditangani missing value-nya. Nah, itu data yang udah ditangani missing value-nya bisa kalian masukin di SPSS atau kalau di SPSS-nya udah tersedia, mungkin kita bisa langsung praktek.
Terus buat yang penanganan missing value tadi udah bener ya yang disampaikan sama siapa tadi, Nuzul ya, kelompok pertama tadi. Pas hukum aku masih keliru teorinya. Kalau udah bilang ya. Yang mau recap siapa? Kasih akses. Saya Mbak. Langsung praktikum nggak apa-apa sih. Maksudku langsung nyoba balik sama datanya masing-masing. Terus kalau udah ada di FSS, tambahin satu kolom yang isinya Recording in progress. kalau udah di SPSS tambahin satu kolom, bikin kolom baru yang isinya nomor terserah gitu. Kalau di sini aku pakai apa ini, nomor urut pengamatan, nomor urut observasi. Kalau udah bilang ya biar bisa segera dilanjut. Bentar Mbak, SPSS-nya masih nge-lag Mbak. Udah Mbak. Yang lain juga udah ya? Sudah Mbak. Sudah Mbak. Caranya adalah analyze, terus regression. Nah kita di sini pakai di regresi itu juga bisa menghitung jarak mahalanobis gitu. Jadi makanya kita di sini pakai menu dari regresi. Terus klik yang linear. Nah di sini kan kita di sini kan pakai variabel x semua, nggak ada variabel dependennya. Makanya kolom yang isinya nomor pengamatan tadi kita masukkan di variabel dependen. Tapi ini nggak mempengaruhi penghitungan jarak mahalanobis, karena jarak mahalanobis menghitung jarak antar variabel independen. Terus variabel x-nya masukin semua ke variabel independen. Terus di ini yang save, diklik, pilih yang distance mahalanobis. Terus klik continue, terus klik OK. Kita balik ke yang data ini. Nah ini udah didapetin jarak mahalanobis tapi yang belum diurutkan. Nah cara ngeluarin outlier-nya itu paling gampang sih di Excel ya. Ini terus kalian copy ke Excel, terus kayak langsung di sort yang di atas 2,5 gitu. Nah terus jangan lupa ini kan masih belum berupa jarak mahalanobis, tapi masih prosesnya. Buat nyari jarak mahalanobisnya
dari DJ kuadrat dibagi banyaknya variabel. Terus dibagi. Ini sih Mbak, ini share screen-nya masih SPSS. Aduh, sorry. Nah, udah dimasukin di Excel. Itu selanjutnya sama kayak militer kemarin, hitung jarak paralelogramnya DJ kuadrat dibagi banyaknya variabel yang digunakan. Karena kita pakai 5 atau sesuaiin sama variabel kalian, barangkali ada variabel yang dihapus karena adanya missing value. Terus udah deh, tinggal di filter yang di sort aja, di sort dari terkecil yang terbesar. Terus jangan lupa ini expand the selection, jadi biar kita tahu observasi keberapa yang bersifat outlier. Nah, di sini kelihatan kan ternyata yang outlier itu bukan observasi terakhir aja, tapi di sini ada observasi ke 193, 147 gitu. Jadi ini udah cara yang benar gitu. Sampai sini apa udah cukup jelas atau ada pertanyaan? Nah, terus kan udah kelihatan kan outlier-nya di observasi keberapa aja. Terus dengan cara yang sama kayak kemarin, dihapus semua observasi pada semua variabel. Gitu. Apa ada pertanyaan atau tanggapan atau bisa diikuti dengan baik? Bisa diikuti dengan baik, Mbak. Mantap. Nah, tapi kan karena ada kesalahan dalam proses menangani outlier-nya, kan data di modul kalian kan juga hasil analisisnya nanti kan juga akan berbeda kan. Nah, makanya nanti buat di lapresnya bisa diperbaiki pakai cara yang udah bener ini ya. Nggak apa-apa kan? Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Udah sih dari aku segitu dulu. Dari Vivi apa ada tambahan? Oke. Kalau nanti buat lapresnya nanti aku kabarin di grup aja deh buat praktikanku. Ya mau tanya, ini materi kalian udah sampai mana? Materi sama bukunya. Udah banyak Mbak, sampai bab 5 kemarin tuh, tapi kayak baca buku. Materi apa itu? Materi apa guys? Kalau saya ingat saya itu yang kemarin di buku multivar itu sampai chapter 4 Mbak. Yang prinsipal komponen analisis. Oh, bisa. Iya.
itu, bentar. Ini bagi buat modul 2 ya kalau itu. Kalau buat pembagian kelompoknya ada, oh sorry, kamu Tavi yang share screen. Ya, wajib aja sekalian. Ini buat pembagian modul 2-nya. Kayaknya bebas di grupnya sih. Enggak, ini tak buat beda aja. Bebas Grup 1 ini aku, grup 2 Caca. Nanti partnernya 1, 2, ini 1 partner. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sama 16. Ada yang udah 1 partner. Kalau ada yang sama nanti bisa ngomong, bisa diajak. Kalau nggak ada yang bilang nanti nilainya kalau sama kayak modul 1, partnernya nanti dikurangin loh. Ya udah, ntar kabarin di grup aja ya. Cek ya, kalau misal ada yang 1 partner, nanti bilang ya, biar nanti tak acak lagi. Atau sama kayak yang kemarin ya? Hah? Enggak. Enggak ini. Apa ada tanggapan, pertanyaan in general atau apapun? Kalau misal nggak ada, biar kita selesaikan pertemuan hari ini. Mbak, saya mau nanya, Mbak. Ya. Ya, nama Nabila Ramayazati, NRP 073. Nah, yang tentang Perwis itu, Mbak, kan tadi Mbak Vivi jelasinnya kalau yang missing itu 2 variabel ya, contohnya yang dijelasin tadi. Kalau umpama yang missing itu ada 3 sampai 4 variabel gitu, mestinya gimana ya, Mbak? Jadi nanti gantinya itu pakai variabel yang terdekat. Jadi misal 3 sama 5 ya. Jadi nanti lihatnya 3 itu pakai yang 3. Mana ya artinya? Misal 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus nanti jadi kalau misal missingnya ada di variabel 3 sama 5. Nanti kamu lihatnya kalau ganti yang di variabel 3, nanti kamu lihatnya yang kelima ini. Terus kalau yang 5 ini nanti kamu lihatnya di yang 3 ini. Jadi kayak diambil yang terdekatnya jaraknya gitu. Paham nggak sampai sini? Kalau umpama yang missing itu 3 variabel, umpama 3, 4, 5 yang missing. Ya, ada lagi. 3 sama 4. Gimana? Kalau umpama yang missing itu variabel ketiga, keempat sama kelima di data urutan ke 10 mungkin gitu, Mbak, ya contohnya. Nah, yang kosong kan 3 variabel itu. Ya. Cara ngambilnya itu gimana? Berarti 3 sama 4, terus 4 sama 5 apa gimana, Mbak? Ya, berarti diambil terdekatnya. Kalau 3 sini kan berarti ke 4. Kalau 4 ini bisa ke berapa tadi? Ke 5 ya. Terus ntar kalau 5 ini bisa kalian pilih di 3 atau di 4-nya. Paham nggak? Oh iya Mbak, paham Mbak. Terima kasih, Mbak. Ini udah di screenshot grupnya. Ya, Mbak. Udah nggak ada yang sama partnernya kayak modul 1.
Akan jujur ya. Oke deh, kalau udah nggak ada, mungkin pertemuan hari ini udah bisa dicukupkan kali ya. Recording stopped. Oke, terima kasih teman-teman yang udah presentasi, ngasih tanggapan dan juga memberi pertanyaan. Nah, aku sama Vivi mohon maaf atas kesalahan praktikum kemarin. Oke deh, kalau gitu sampai ketemu di minggu depan. Kasih Mbak. Kasih Mbak. Terima kasih, Mbak.